Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 8. Salam sehat dan semangat. Masih dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan kita masih di bab yang sama, yaitu sistem gerak pada makhluk hidup. Sebelumnya kemarin kita telah membahas tentang rangka. Untuk kali ini kita akan membahas tentang persendian dan otot. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan jenis-jenis sendi dengan tepat dan mampu mendeskripsikan fungsi dan jenis-jenis otot dengan tepat. Langsung saja yang pertama, yaitu persendian. Persendian adalah hubungan antar tulang. Nanti ada 3 yang kita bahas, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati di sini tidak memungkinkan adanya gerakan karena dihubungkan oleh jaringan ikat. Contohnya pada tulang tengkorak kepala kalian. Pada tulang tengkorak kepala yang memungkinkan adanya gerakan hanya rahang bawah. Contoh yang berikutnya yaitu pada gigi. Di sini antara tulang gigi dengan tulang tengkorak juga tidak memungkinkan adanya gerakan. Lanjut yang berikutnya yaitu sendi kaku. Di sini memungkinkan adanya gerakan tetapi terbatas. Kemudian untuk contohnya di sini ada ruas tulang belakang, yang berikutnya ada tulang kemaluan, dan yang ketiga contohnya antara tulang betis dengan tulang kering. Di sini tulang betis, ini tulang kering. Yang berikutnya adalah sendi gerak atau diartrosis. Di sini memungkinkan adanya gerakan secara bebas. Tersusun atas, yang pertama nanti di sini tulang yang satunya berfungsi sebagai bonggol sendi, tulang satunya lagi berfungsi sebagai mangkok sendi. Kemudian di sini kedua tulang itu dibungkus oleh ligamen. Ini bagian luarnya. Kemudian di bagian dalamnya antara tulang itu ada cairan sendi. Sini berfungsi untuk melumaskan sendi karena di sini pergerakannya itu bebas. Kita bahas di sini untuk sendi gerak ada 6 macam yang kita bahas, yaitu sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi gulung, sendi pelana, dan sendi geser. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sendi engsel. Di sini memungkinkan adanya gerakan tapi hanya satu arah, seperti pada engsel pintu, tidak ke samping atau tidak bergeser. Di sini sekali lagi hanya memungkinkan gerakan tetapi hanya satu arah. Sebagai contoh di sini pada siku lengan kalian. Silakan kamu coba tekuk lengan kalian, itu hanya bergerak hanya satu arah. Saya ulangi lagi. Sebagai contoh di sini untuk geraknya itu hanya satu arah saja. Contoh yang lain itu pada lutut kalian. Itu juga sama serta ruas antar jari kalian. Yang berikutnya yaitu sendi peluru. Di sini memungkinkan adanya gerakan ke segala arah. Di sini terlihat sekali mana yang mangkok, mana yang bonggol. Di sini akan bergerak memutar ke segala arah. Contohnya pada gelang bahu dengan tulang lengan atas serta tulang paha dan gelang panggul. Silakan kalian coba gerakan lengan kalian dan kaki kalian. Di bagian sini dan di bagian sini itu memungkinkan adanya gerakan ke segala arah. Yang berikutnya yaitu sendi putar. Di sini memungkinkan adanya gerakan tapi satu tulang itu memutari tulang yang lain. Sebagai contoh pada tulang leher kepala kalian itu
juga merupakan sendi putar. Contoh yang lain di sini pada tulang hasta dan pengumpil kalian, di mana tulang pengumpil itu akan memutari tulang hasta ketika kamu menelungkupkan tangan atau menengadahkan tangan. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu sendi pelana. Sesuai dengan namanya, sendi pelana di sini gerakannya itu seperti pelana pada kuda. Di sini contohnya itu pada antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan kalian. Silakan kamu coba gerakan antara ruas telapak tangan dengan ruas jari kalian. Situ merupakan sendi pelana. Kemudian yang berikutnya yaitu sendi gulung. Di sini hampir seperti sendi peluru tapi tidak sebebas sendi peluru. Di sini mungkin adanya dua gerakan membengkokkan dan meluruskan, serta gerakan menjauh dari tubuh dan mendekat garis tubuh. Di sini nanti sendi gulung bisa dijumpai tulang yang memiliki rongga elips di sini dan permukaan tulang lain yang berbentuk seperti bulat telur. Contohnya itu adalah sendi penghubung tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan dan sendi penghubung tulang telapak kaki dengan tulang jari kaki. Perhatikan di sini contoh geraknya, begitu juga pada contoh kaki, pada jari kaki. Yang berikutnya yaitu sendi geser. Di sini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Jadi tidak ada bonggol dan tidak ada mangkoknya. Di sini contohnya adalah tulang di pergelangan tangan serta tulang di pergelangan kaki. Di sini ada gerakan tapi hanya menggeser saja. Contoh yang lain itu pada gelang bahu. Di sini ketika kamu mengangkat lengan kamu ke atas, itu di sini ada sendi yang bergeser. Untuk persendian, semoga kalian bisa memahaminya. Kalau masih kurang jelas, silakan kamu ulang lagi videonya atau kamu buka referensi di buku siswa. Atau boleh juga kamu searching di Google untuk menambah pengetahuan kalian. Kita lanjut materi yang berikutnya yaitu otot. Untuk sel-sel otot itu nanti akan membentuk serabut otot. Serabut otot itu akan membentuk berkas otot dan berkas otot membentuk daging. Jadi yang disebut otot itu sebenarnya daging. Jadi daging adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif, seperti kemarin yang sudah kita bahas. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena otot ini yang menggerakkan tulang kalian. Nanti sifat otot itu nanti ada 3 macam. Otot itu bersifat kontraktibilitas, artinya otot itu mampu memendek dari ukuran semula. Jadi ketika dia kontraksi atau bekerja, dia akan ukurannya lebih memendek dan menggembung serta mengeras. Kemudian untuk ekstensibilitas itu adalah kemampuan memanjang dari ukuran semula. Biasanya ini ketika otot sedang rileks. Kemudian yang berikutnya, otot itu bersifat elastisitas, jadi mampu kembali ke ukuran semula. Kemudian untuk jenis-jenis otot yang nanti kita bahas ada 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Silakan kalian perhatikan nanti penjelasannya satu persatu dan diharapkan kalian itu nanti bisa membedakan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung.
Yang pertama kita bahas yaitu otot lurik. Sesuai dengan namanya, di sini lurik nanti dia memiliki garis gelap dan garis terang. Perhatikan kamu gambarnya. Di sini karena dia melekat pada rangka, maka disebut juga dengan otot rangka. Terus berikutnya bentuknya silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Kemudian kerja otot lurik dikendalikan oleh otak atau disebut dengan otot sadar. Jadi kalau kamu menggerakkan anggota tubuh kamu, misalkan kamu menulis, kamu berjalan, itu dikendalikan oleh otot lurik dan otot lurik dikendalikan oleh otak. Jadi kamu mau menulis itu asalkan otak kamu memerintahkannya. Seperti itu. Karena di sini gerakannya cepat sehingga dia bersifat juga cepat lelah. Yang berikutnya yaitu otot polos. Untuk otot polos di sini berbentuk gelendong atau di sini kedua ujungnya itu meruncing. Di sini untuk jumlah intinya ada 1 dan berada di tengah. Kemudian bekerja secara tidak sadar karena dia berada di dalam organ tubuh kita, yaitu pada organ pencernaan, pada organ kelamin, organ ekskresi, ataupun pada pembuluh darah, sehingga dia bekerja secara tidak sadar atau tidak dikendalikan oleh otak kamu. Sebagai contoh, ketika lambung kamu mencerna makanan, itu tidak dikendalikan oleh otak, tapi bekerja secara otomatis. Di sini gerakannya lambat tapi teratur sehingga tidak cepat lelah. Kemudian untuk jenis otot yang terakhir yaitu otot jantung. Di sini otot jantung itu istimewa karena sifatnya seperti otot polos tetapi strukturnya menyerupai otot lurik. Di sini hampir sama seperti otot lurik, berbentuk lurik tapi di sini bercabang. Kemudian intinya kalau pada otot lurik itu 1, di sini intinya itu lebih dari 1 dan berada di tengah. Kemudian sesuai dengan namanya otot jantung berarti letaknya di jantung. Karena letaknya di jantung, di sini bekerjanya juga secara otomatis atau tidak sadar. Gerakannya kuat, berirama dan tidak cepat lelah. Demikian untuk jenis-jenis otot. Sedangkan untuk cara kerja otot atau sifat kerja otot itu nanti dibedakan menjadi 2, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis itu kerja 2 otot yang berlawanan. Jadi kalau yang satu kontraksi, yang satunya lagi relaksasi. Sebagai contoh di sini otot bisep dan otot tricep. Ketika kamu menekuk lengan tangan kamu, di sini otot bisepnya kontraksi, sedangkan otot tricepnya relaksasi. Tapi ketika kamu meluruskan lengan bawah kamu, itu nanti kebalikannya, bisepnya justru yang relaksasi, tricepnya itu yang kontraksi. Kemudian untuk contoh yang sinergis atau kerja 2 otot yang saling bekerja sama, contohnya pada otot pronator dan suprinator. Di situ memungkinkan adanya gerakan menelungkup dan menengadahkan telapak tangan. Contoh yang lain adalah otot pada antar tulang rusuk, itu juga bekerja secara bersama-sama. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga kalian bisa memahami tentang persendian dan otot. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.